Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazir Al-Fazar Ramadhani dengan NIM 2214 Pada proyek UAS kali ini saya mengerjakan bagian user. Di sini ada entity yang menandakan bahwa kelas ini intinya akan dipetakan ke dalam database. Lalu sini menambahkan table. Lalu sini ada inheritance strategi, inheritance type joiner, yang berarti menunjukkan bahwa kelas ini menggunakan strategi joiner, di mana setiap subclass akan memiliki tabelnya sendiri yang terhubung dengan foreign key. Lalu di sini ada add ID yang menandakan bahwa ID ini adalah primary key. Lalu ada binary value strategi generation type identity, berarti nilai ID akan otomatis tambahkan oleh database. Lalu sini ada add not null, yang berarti isi dari kolom tidak boleh nil. Sini juga sama. Lalu sini ada constructor untuk user. Di sini ada fungsi get dan set untuk user. Lalu masuk ke kelas teacher. Teacher juga dibuat sebagai entity. Lalu ada table juga. Sini one to many berarti bahwa ada hubungan satu ke banyak antara teacher dan student, di mana teacher memiliki banyak student yang diawasi. By teacher menunjukkan bahwa properti teacher nanti dalam entitas student yang mengelola hubungan ini. Nah, di sini ada fungsi add student supervise. Metode ini untuk menambahkan student ke dalam koleksi student supervise dan mengatur hubungan dua arah dengan menetapkan teacher dan teacher pada student. Lalu selanjutnya mini to one, fetch type lazy, dan add join column menunjukkan bahwa ada hubungan banyak bersatu antara student dan teacher. Setiap student terhubung dengan satu teacher. Ini adalah contoh kode untuk menambahkan data. Ini adalah hasil dari kode. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Arifin Pane. Di sini saya mengerjakan kelas core dan kelas course. Oke, saya mulai dari kelas core, di mana kelas core ini sebenarnya tujuannya untuk mencetak skor, yang dimana itu sini ada relasinya, yaitu many to one dengan student dan kelas, yang mana artinya banyak entitas dari skor ini dapat memiliki satu entitas student dan satu entitas dari kelas. Kemudian ini ada join column, ini untuk menentukan kolom foreign key di tabel score yang menghubungkan ke tabel student dan kelas. Kemudian di sini ada private class, private student, ini merupakan menyimpan nilai. Kemudian di sini ada metode getter setter, ini merupakan cara untuk menyediakan akses dan mendapatkan mengatur nilai dari atribut-atribut entitas tersebut. Kemudian ada course, di mana course di sini tuh tujuannya yaitu untuk setiap instance dalam kelas course ini akan mewakili satu mata kuliah dengan atribut-atributnya, yaitu ada course name, yaitu mata kuliah, kemudian ada course code, itu kode mata kuliah, kemudian ada credits, ada SKS-nya. Di sini ada private long ID, private string, dan yang lainnya itu untuk yang long ID menyimpan primary key dari course, kemudian yang course name, course code itu menyimpan nama mata kuliah, kode unik mata kuliah, SKS. Kemudian relasinya itu one to many, menunjukkan bahwasanya relasi course dengan kelas adalah one to many, artinya satu entitas course dapat memiliki banyak entitas kelas. Kemudian yang bawahnya ini merupakan metode getter setter, memungkinkan akses dan pengaturan nilai dari luar kelas course. Sekian. Berikutnya, saya Rizky Karina Brutu dengan NIM 221401124 yang mengerjakan kelas-kelas, kelas user, dan kelas student sebagai subkelas dari user. Sekaligus saya mengerjakan untuk menyelesaikan nomor 3 dan 4. Pertama, untuk kelas-kelas yaitu membuat entity table yang bernama kelas dan membuat konstruktornya. Di sini terdapat add ID yaitu primary key dan strategi generate value. Di sini kita membuat kolom course name yang nantinya berisi tentang nama-nama course. Di sini kita membuat relasi-relasinya, yaitu terdapat dua relasi many to one dari teacher dan course, dan many to many dari kelas menuju ke kolom student. Di sini kita juga membuat konstruktor dari si student tersebut. Dan selanjutnya kita membuat fungsi getter dan setter untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada di kolom-kolom yang dibutuhkan. Selanjutnya di kelas user kita membuat entity table yang bernama user dengan strategi inheritance join. Selanjutnya membuat konstruktor dari si user. Di sini terdapat add ID yang merupakan primary key dan memiliki strategi generate value yang nantinya value-value tersebut akan langsung terisi di dalam database. Di sini kita membuat kolom username dan password yang nantinya dibuat atau di set not null yang artinya adalah tidak boleh bernilai kosong. Dan di username ini terdapat unique sama dengan true, yaitu username tidak boleh sama dengan user yang lain. Selanjutnya kita membuat fungsi getter dan setter yang nantinya juga akan mendapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan. Selanjutnya pada kelas student, kita membuat entity table yang bernama student. Selanjutnya membuat konstruktor dari si student, yaitu username, password, dan student ID atau name. Di sini kita membuat kolom dari student ID dan student name bernilai nullable. Dan di student ID ini bernilai unique sama dengan true.
yang mana NIM tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lainnya. Kita juga membuat relasi many to many dari table student class yang nanti akan terhubung ke dalam kolom student ID dan kolom class ID. Selanjutnya, relasi one to many dari student ke course. Selanjutnya ini relasi many to one dari dosen PA ke mahasiswa. Selanjutnya ini adalah fungsi getter dan setter yang nantinya akan mengambil nilai-nilai yang dibutuhkan. Di sini saya juga menambahkan untuk menampilkan nilai dari mahasiswa. Di sini rumus untuk menghitung IPK atau GPE. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan hasil dari yang saya kerjakan. Oke, di sini sudah terlihat KHS dari mahasiswa yang telah terprint. Terdapat course code, course name, dan skornya, serta IPK-nya. Baiklah, sekian. Berikutnya saya Diadli Hidayat dengan NIM 221401045 akan menjelaskan bagian saya yaitu super class activity dan juga subclassnya itu assignment dan meeting. Nah, ini bakal juga menjawab nomor 5 yang ada di PDF. Lalu di sini pertama di activity dia bakal menyimpan di table activities. Dia menggunakan inheritance strategy join. Lalu dia di sini mempunyai value ID, name dan description dan mempunyai relasi teacher, course dan class dengan relasi many to one. Lalu di sini dia punya constructor activity. Nah, lalu di sini terakhir ada function getter dan setternya ini untuk mengambil value dan juga untuk mengeset value ke activity. Lalu kita masuk ke assignment. Nah, assignment ini dia mengeset di table assignment. Untuk assignment sendiri dia punya deadline dari assignment ini dan juga daftar orang-orang yang sudah mengumpulkan assignment ini. Ini ada konstruktornya dan juga ini ada function untuk menambahkan orang yang baru mengumpulkan dan lain-lain. Begitu juga dengan meeting, ini ada ID meetingnya. Lalu di sini ada jadwal meetingnya. Lalu di sini ada orang yang hadir di meeting tersebut, ada konstruktor dan juga untuk menambahkan orang yang datang dan lain-lain. Kita langsung aja masuk ke app-nya. Jadi di sini kita buat meeting 1 dan kita masukkan value-value-nya. Kita masukkan juga kelas, course dan lain-lain. Begitu juga dengan assignment, kita buat assignment 1. Lalu kita tambahkan kelas dan lain-lain. Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba print apakah berhasil atau tidak, dan bisa kita lihat di sini dia sudah menampilkan data maka sudah berhasil. Nah, di sini kami akan menampilkan sudah memasukkan data-data tersebut ke dalam database. Jadi di sini kami sudah menginisialisasi data-data tersebut. Lalu bisa kita lihat di sini di database bahwa sudah ada 12 activities, 4 kelas, 4 course, terus ada 35 skor, 20 student dan juga 4 teacher. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.